Sahabat terpelajar seluruh Indonesia, kali ini materi pembelajaran yang akan kita bahas adalah hukum internasional sebuah pengantar. Pada kesempatan ini, saya akan memberikan gambaran awal tentang apa itu hukum internasional sebagai sebuah pelecut ya atau trigger untuk mahasiswa hukum tertarik mempelajari hukum internasional lebih lanjut pada semester berikutnya secara lebih mendalam. Nah, setidak-tidaknya ada 6 aspek yang akan saya jelaskan. Yang pertama adalah mengapa hukum internasional itu penting. Yang kedua, apa pengertian dari hukum internasional. Yang ketiga, sumber-sumber hukum internasional. Yang keempat, lapangan-lapangan hukum internasional. Yang kelima, tentang asas-asas hukum internasional. Dan yang terakhir adalah perdebatan, apakah hukum internasional itu bersifat mengikat. Baiklah, kita mulai saja dari ulasan tentang pertanyaan yang pertama. Mengapa hukum internasional itu penting? Apa sesungguhnya urgensi mempelajari hukum internasional? Nah, sahabat terpelajar, sebagaimana kita ketahui bersama bahwa dunia semakin tak ada batasnya, atau istilah lainnya adalah borderless, di mana hubungan antar subjek hukum yang satu dengan subjek hukum yang lain, yang kita sering sebut sebagai hubungan hukum, ya, sudah menjadi bagian dari kehidupan kita sehari-hari, di mana saat ini dengan perkembangan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, barangkali sudah tidak asing lagi buat kita ya untuk berkomunikasi seseorang ya dari satu negara ke negara lain menggunakan misalnya media-media sosial, media internet ya. Sehingga terjalin ya sebuah apakah itu hubungan pertemanan atau hubungan-hubungan bisnis ya. Tetapi perlu diingat bahwa tidak semua hubungan yang melewati batas wilayah suatu negara bisa dikategorikan sebagai hukum internasional. Nah, nanti Anda akan tahu apa yang membedakan ya antara istilah hukum internasional dalam pengertian publik, yaitu yang mengatur urusan-urusan publik, dengan hukum internasional yang bersifat keperdataan, yang mengatur hubungan-hubungan keperdataan. Tetapi yang perlu saya tekankan adalah bahwa dengan adanya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi itulah maka dunia semakin tidak jelas batas-batasnya ya, di mana kompleksitas urusan, kompleksitas hubungan antara masyarakat internasional juga semakin kompleks, sehingga keberadaan hukum internasional untuk mengatur hubungan antara masyarakat internasional itu adalah sebuah keniscayaan yang tidak bisa kita hindari. Kemudian alasan yang kedua ya, kerjasama antara negara yang satu dengan negara yang lain itu juga karena urusan masyarakat internasional tadi itu semakin kompleks, maka kerjasama antar negara yang satu dengan yang negara lain juga semakin kompleks dan semakin intens. Sehingga hukum internasional ini diperlukan untuk membuat hubungannya semakin mudah, semakin tertata, semakin efisien ya. Dan untuk mengantisipasi ya apabila terjadi konflik antara negara yang satu dengan negara yang lain, itu bisa diselesaikan dengan cara-cara yang menurut hukum internasional diperbolehkan ya. Misalnya dengan mendahulukan cara-cara damai ya, dan
menghindari ya cara-cara kekerasan, apalagi perang ya, meskipun perang sendiri juga, ada pengaturannya di dalam hukum internasional, tetapi dia harus menjadi pilihan-pilihan yang sangat terakhir ya. Apabila, konflik itu bisa diatasi dengan cara-cara damai, maka perang tidak diperlukan lagi. Nah, tetapi selain kompleksitas urusan yang tadi, saya jelaskan, ada atau, kemungkinan terjadi satu praktek-praktek kejahatan lintas negara, baik itu yang mengancam perdamaian, mengancam hubungan antara negara yang satu dengan negara yang lain, yang mengancam hak asasi manusia, masyarakat di suatu negara, itu juga, meningkat ya, apa namanya, intensitasnya. Oleh karena itu hukum internasional itu harus terus-menerus dikembangkan ya, harus terus-menerus juga dibangun ya, untuk mampu mencegah kejahatan-kejahatan transnational crime, itu kejahatan lintas negara yang juga, dia, dilakukan dengan cara-cara yang semakin canggih ya. Cara-cara yang melibatkan multi stakeholder, multi actors ya, sehingga hukum internasional juga mendapatkan tantangan-tantangan ya, terhadap, kejahatan-kejahatan lintas, nasional, semacam itu. Kemudian, juga praktek-praktek pelanggaran hak asasi manusia itu juga masih menjadi fenomena yang cukup, resahkan ya di berbagai negara, sehingga bagaimana hukum internasional itu mampu memberikan dorongan ya, bagi suatu negara untuk mematuhi ya, hukum hak asasi manusia internasional dan juga, melalui berbagai upaya-upaya, misalnya, hubungan diplomatik dan konsuler yang bisa mendorong ya, masyarakat internasional untuk menghentikan ya, tindakan-tindakan pelanggaran hak asasi manusia yang terus-menerus ya, yang, kemudian dialami oleh warga negaranya sendiri. Sehingga, hal ini menjadi satu tantangan. Nah, itu alasan-alasan ya, mengapa hukum internasional itu keberadaannya sangat penting di dalam mengatur suatu masyarakat internasional, sehingga mencapai suatu tatanan, hukum internasional yang, tertib, yang, teratur, kemudian juga bisa menjaga perdamaian, ya, dan juga bisa meningkatkan kesejahteraan dari sebuah masyarakat internasional. Oke, kita masuk kepada, konsep yang kedua, apa itu pengertian hukum internasional? Nah, sahabat terpelajar, ada banyak literatur yang memberikan, definisi atau penjelasan tentang apa itu hukum internasional. Tetapi saya kali ini akan merujuk misalnya salah satu, pengertian yang digambarkan oleh, Mokhtar Kusumaatmadja di dalam, bukunya yang berjudul Hukum Internasional Publik, sebuah pengantar, di mana, Mokhtar Kusumaatmadja itu memberikan pengertian hukum internasional sebagai keseluruhan kaidah dan asas hukum yang mengatur hubungan atau persoalan yang melewati atau melintasi batas suatu negara, atau yang kita sering sebut sebagai hubungan internasional yang bukan bersifat perdata. Nah, dalam pengertian ini kita bisa menekankan ya, setidak-tidaknya ada 3 unsur ya, 3 unsur, dari, definisi tersebut ya, untuk bisa memberikan, pengertian tentang apa itu hukum internasional. Yang pertama adalah bahwa hukum internasional itu mengandung azas-azas hukum atau norma-norma atau kaidah hukum. Jadi, hukum internasional itu tentunya tidak hanya sekedar, berisi himbauan-himbauan, tidak hanya berisi anjuran-anjuran ya,
tetapi dia juga memuat asas-asas hukum, memuat norma-norma hukum yang, apa, mengandung eee, perintah-perintah ya, perintah-perintah yang agak eee, bersifat, mengikat begitu ya, yang bersifat, eee, lebih, ditekankan di situ, bagaimana masyarakat internasional agar mentaati norma-norma dan kaedah-kaedah hukum tersebut. Dan mengapa dia, Mokhtar Kusuma mengatakan, dengan istilah keseluruhan, ya, kata keseluruhan di sini atau keseluruhan kaedah atau asas hukum, jadi kata keseluruhan ini menunjukkan bahwa hukum internasional ini memiliki banyak ragamnya ya. Ada yang berbentuk perjanjian-perjanjian internasional, baik itu, perjanjian yang bersifat multilateral ataupun bilateral, ada juga yang berbentuk prinsip-prinsip hukum umum, ada juga yang berbentuk, apa namanya, kebiasaan-kebiasaan internasional, ada juga yang berbentuk pendapat pakar atau doktrin para pakar hukum internasional, ada juga yang berbentuk putusan-putusan pengadilan. Jadi ada banyak ragamnya hukum internasional, oleh karena itu Mokhtar Kusuma Atmaja ketika memberikan pengertian tentang hukum internasional cukup mengatakan sebagai keseluruhan kaidah atau asas hukum. Nah, unsur yang kedua adalah bahwa keseluruhan kaidah atau azas hukum tersebut berfungsi untuk melandasi hubungan antara subjek-subjek hukum internasional. Ini subjek hukum internasional di mana ini bersifat lintas batas suatu negara. Nah, ini Mokhtar Kusuma Atmaja ini menekankan pada unsur siapa yang terikat oleh hukum internasional. Itu adalah subjek hukum internasional. Nah, kata internasional ini menunjukkan bahwa pelaku ya, pendukung hak dan kewajiban di dalam hukum internasional itu bersifat lintas batas suatu negara. Ya. Jadi subjek hukum internasional di dalam bukunya Mokhtar Kusuma Atmaja misalnya disebutkan di situ ada negara, ada organisasi-organisasi internasional, dan ada subjek hukum lain ya, yang diakui juga oleh hukum internasional. Ya, subjek hukum lain yang dia bukan negara dan dia juga bukan organisasi internasional, tetapi dia juga diakui sebagai suatu subjek hukum internasional. Contohnya saja misalnya belligerent, Vatikan misalnya ya. Kemudian Palang Merah Internasional misalnya. Jadi mereka ini juga dimasukkan di dalam kategori subjek hukum internasional sekalipun misalnya belligerent ini belum bisa dikatakan sebagai negara secara penuh, tapi dia memiliki hak dan kewajiban khusus ya di dalam hukum internasional dan diakui sebagai subjek hukum internasional. Nah, negara di sini kata negara di sini ya menunjukkan bahwa mereka misalnya duta, konsul, presiden ya ketika melakukan perundingan-perundingan, ketika melakukan kesepakatan-kesepakatan internasional ya, presiden atau wakil presiden atau duta atau konsul ya ketika melakukan perjanjian-perjanjian untuk kesepakatan internasional itu meskipun berangkatnya itu meskipun dia orang per orang begitu ya, tetapi dia melakukan tindakannya atau dalam kapasitasnya dia sebagai wakil dari negara atau bertindak untuk dan atas nama negara. Oleh karena itu subjek hukum internasional ini bukanlah subjek-subjek hukum yang bersifat keperdataan yang bertindak untuk dan atas nama dirinya sendiri, tetapi mereka bertindak untuk dan atas nama negara. Kemudian unsur yang ketiga menurut Mokhtar Kusuma Atmaja adalah bahwa hukum internasional ini bersifat publik atau bukan bersifat keperdataan. Artinya unsur ketiga ini menyangkut tentang urusan yang diatur di dalam hukum internasional. Jadi urusan yang diatur di dalam hukum internasional itu adalah urusan publik, bukan urusan keperdataan.
urusan publik, urusan negara, bukan urusan orang per orang atau urusan keluarga ya. Jadi ini yang kemudian ditekankan oleh Mukhtar Kusuma Atmaja. Kalau, kita berbicara misalnya tentang, eee perundingan batas wilayah misalnya, kita berbicara tentang penyelesaian konflik ya misalnya, kita berbicara tentang, bagaimana, eee, peran ya, diplomat dan konsul ya, di dalam, menjabat sebagai, eee, wakil dari suatu negara di kantor-kantor kedutaan atau kantor-kantor perwakilan di negara lain misalnya ya. Kemudian hak-hak apa yang akan diberikan oleh hukum internasional terhadap duta dan konsul misalnya. Ini adalah sebuah, kepentingan atau urusan-urusan publik ya, bukan urusan-urusan keperdataan. Misalnya dalam hal, apa namanya, perundingan, yang menyangkut tentang hukum laut, yang menyangkut tentang hukum udara misalnya, yang menyangkut tentang, hukum lingkungan internasional misalnya. Ini semua adalah urusan-urusan publik atau urusan-urusan, bukan perdata gitu ya, sehingga menjadi urusan-urusan negara, yang hanya bisa melakukannya adalah negara. Termasuk di dalam hal misalnya menyatakan perang, menyatakan perdamaian dengan negara lain. Itu semua adalah urusan-urusan, bukan keperdataan atau urusan-urusan publik ya, sehingga ini menjadi, objek kajian di dalam, hukum internasional. Nah, memang kata-kata publik ya di dalam, kita menyebut istilah hukum internasional, itu tidak perlu lagi diikutkan ya. Kalau di dalam, berbagai literatur-literatur yang lalu ya, yang lama misalnya, istilah hukum internasional ini sering disebut sebagai hukum internasional publik atau international public law. Meskipun kata publik ini tidak diikutkan, di dalam menamai istilah hukum internasional, tetapi masyarakat internasional atau para, akademisi atau para pakar di dalam hukum internasional tidak keberatan ya, menghilangkan kata publik itu dan mereka sudah memahami bahwa hukum internasional ini selalu diartikan sebagai hukum internasional publik. Tetapi berbeda dengan ketika Anda, eee, membahas tentang hukum perdata internasional, ya, biasanya kata kata, private itu selalu diikutkan ya di dalam, memberikan, istilah hukum perdata internasional, ya, supaya tidak, rancu dengan hukum internasional publik. Nah, apa saja lalu sumber-sumber hukum internasional itu? Tadi sudah saya, jelaskan ya sekilas ya, tetapi saya akan merujuk pada ketentuan pasal 38 ayat 1 Statuta Mahkamah Internasional, di mana di dalam, pasal tersebut dikatakan sebagai berikut, "The court, whose function is to decide in accordance with the international law, such disputes as are submitted to it shall apply." Jadi kalimat ini diartikan sebagai pengadilan ya. Nah, dalam hal ini yang dimaksud pengadilan adalah, eee, Mahkamah Internasional atau International Court of Justice, whose function is to decide in accordance with international law such dispute as are submitted to it. Artinya bahwa Mahkamah Internasional ini memiliki, peran dan fungsi ya, untuk memutus ya, sengketa internasional atau masalah sengketa antar negara yang kiranya perlu diputus berdasarkan hukum internasional, di mana sengketa itu adalah sengketa yang memang dikirimkan atau diajukan kepada Mahkamah Internasional dan meminta Mahkamah Internasional untuk menyelesaikannya. Artinya bahwa Mahkamah Internasional di sini dia bersifat pasif. Apabila negara pihak yang bersengketa kemudian menyerahkan sengketanya kepada Mahkamah Internasional, maka para pihak ini maka Mahkamah Internasional baru bisa bekerja. Jadi Mahkamah Internasional bukanlah satu lembaga internasional yang bersifat proaktif ya,
tanpa tanpa diminta oleh masyarakat, internasional, untuk menyelesaikan suatu kasus, maka Mahkamah Internasional tidak bisa melakukannya. Jadi, di sini ya Mahkamah Internasional dikatakan shall apply, jadi seharusnya dia menerapkan, disebutkan di sini A, international conventions, whether general or particular, establishing rules expressly recognized by the contesting states. Artinya bahwa Mahkamah Internasional di dalam menyelesaikan sengketa tadi itu yang sudah saya jelaskan di depan, seharusnya menerapkan yang pertama yaitu perjanjian internasional. Apakah itu yang bersifat umum atau yang bersifat khusus, yang membentuk hukum, ya, dan diakui oleh negara-negara pesertanya. Ya. Jadi perjanjian internasional memiliki kedudukan yang sangat penting sebagai sumber hukum internasional. Karena perjanjian internasional ini adalah perjanjian yang memang dikendaki oleh para pihak. Perjanjian internasional ini ada yang bersifat umum, mengatur hal-hal yang bersifat umum, tetapi juga ada yang mengatur hal-hal yang bersifat khusus. Hal-hal yang bersifat umum biasanya menyangkut masyarakat internasional secara multilateral. Kalau hal-hal yang bersifat khusus biasanya mengatur perjanjian-perjanjian yang bersifat bilateral atau antara para pihak, antara para negara, dua negara, ya. Dan pada saat dan hukum internasional ini mengatur ya tata cara bagaimana membuat perjanjian internasional, kapan perjanjian internasional itu berlaku mengikat, ya bagaimana meratifikasi, bagaimana melakukan reservasi dan sebagainya dan sebagainya. Kemudian yang kedua adalah international custom as evidence of a general practice accepted as law. Jadi sumber hukum internasional yang kedua di sini adalah kebiasaan internasional. Nah, kebiasaan internasional itu bukan sekedar bukan sekedar tata cara atau kebiasaan yang dipraktekkan yang sifatnya hanya uh, apa uh, hanya sebagai satu penghormatan ya kepada negara lain ya, tetapi dia merupakan kebiasaan internasional yang merupakan sebuah bukti bahwa praktek-praktek itu menjadi praktek-praktek yang bersifat umum dan dia diterima sebagai hukum. Yang dimaksud dengan praktek yang bersifat umum dan diterima sebagai hukum adalah praktek yang sifatnya terus-menerus dilakukan dalam jangka waktu yang lama, diterima oleh masyarakat internasional secara umum dan tidak ada penolakan dari masyarakat internasional. Nah, saya kasih contoh saja ya. Jadi hukum kebiasaan internasional itu salah satu contohnya adalah penghormatan terhadap uh, non-kombatan ya seperti palang merah internasional ya ketika dalam situasi perang. Ya, itu meskipun mereka berada di medan tempur, ya, tetapi karena mereka menggunakan emblem khusus, menggunakan tanda khusus, mereka tidak boleh diserang. Mereka harus dihormati karena keberadaan mereka itu membantu semua pihak, ya baik dari pihak lawan maupun pihak musuh di dalam hal-hal kemanusiaan. Nah, ini adalah sebuah contoh hukum kebiasaan internasional yang bersifat general, umum, diterima oleh masyarakat internasional dalam jangka waktu yang sangat lama, sehingga dia bersifat mengikat secara hukum. Tetapi berbeda dengan international usage, yang sifatnya hanya sebagai penghormatan saja, dan ini tidak bersifat mengikat. Bisa dilakukan, bisa juga tidak. Artinya kalau tidak dilakukan, tidak mengandung konsekuensi hukum. Misalnya saja ketika kita mengunjungi atau presiden mengunjungi negara lain, kemudian ada penghormatan kenegaraan, ada jamuan kenegaraan, misalnya ada sambutan khusus ya yang dilakukan oleh negara penerima misalnya. Nah, meskipun ini sebuah kebiasaan yang juga lazim dilakukan ya, tetapi dia tidak mengikat sebagai hukum. Artinya dia boleh dilakukan, boleh tidak, yaitu tergantung dari masing-masing negara ya, tergantung juga dari situasi dan kondisi yang ada pada saat itu ya. Artinya apabila negara tidak melakukan jamuan makan
malam misalnya terhadap negara lain yang mengunjungi, itu juga tidak menjadi satu persoalan atau sengketa internasional. Nah, sumber hukum yang ketiga adalah general principles of law recognized by civilized nation. Artinya bahwa ada prinsip-prinsip hukum umum yang diakui oleh bangsa-bangsa beradab, yang ini merupakan bagian dari hukum internasional juga. Nah, nanti akan saya jelaskan nih contoh-contoh prinsip-prinsip hukum umum ya atau asas-asas hukum di dalam hukum internasional yang ini juga diakui sebagai sumber hukum internasional. Kemudian yang keempat adalah yang ini merupakan sebuah sumber hukum tambahan sebenarnya ya. Subject to the provision of Article 59, judicial decisions and the teachings of the most highly qualified publicists of the various nation as subsidiary means for the determination of rules of law. Jadi di sini sebenarnya merujuk pada pasal 59 di mana ada sumber hukum yang sifatnya tambahan ya, yang ini juga merupakan bagian dari negara prinsip the rule of law ya, atau prinsip negara hukum, di mana putusan-putusan pengadilan ya dan ajaran-ajaran para pakar yang terkemuka ini juga merupakan sumber hukum penting di dalam hukum internasional. Oleh karena itu, dari penjelasan itu ya kita bisa melihat bahwa, sumber hukum internasional yang disebutkan di dalam pasal 38, Statuta Mahkamah Internasional itu, menyebutkan adanya, berbagai sumber hukum, primer di dalam hukum internasional dan sumber hukum yang bersifat subsidiar. Nah, di dalam sumber hukum primer sendiri, baik itu perjanjian internasional, kemudian kebiasaan internasional dan prinsip hukum umum, sama-sama merupakan sumber hukum yang penting, ya, tetapi dia tidak berlaku sebuah hierarki peraturan perundang-undangan. Artinya tidak berarti bahwa yang disebut lebih dulu itu memiliki kedudukan yang lebih tinggi dibandingkan yang disebut belakangan ya. Tetapi tiga-tiganya sama penting. Nah, sedangkan sumber hukum tambahan yang tadi saya sebutkan seperti putusan pengadilan dan pendapat para pakar, ini sumber hukum yang sifatnya sifatnya additional gitu ya, sifatnya semakin menguatkan apabila keduanya ada, tetapi tidak juga apa ya, misalnya menghalangi Mahkamah Internasional untuk memutuskan sengketa apabila dua jenis sumber hukum tambahan itu tadi tidak ada misalnya, karena dia hanya bersifat tambahan saja. Kemudian kalau kita bahas kemudian tentang apa saja lalu lapangan-lapangan hukum internasional yang diatur di dalam hukum internasional. Misalnya tentang hukum ruang angkasa, kemudian hukum diplomatik dan konsuler, hukum ekonomi internasional, hukum hak asasi manusia internasional, hukum humaniter internasional, hukum laut internasional, hukum lingkungan internasional, hukum organisasi internasional, hukum perdagangan internasional, hukum perjanjian internasional, hukum pidana internasional, dan hukum penyelesaian sengketa internasional, termasuk juga hukum udara. Nah, itu adalah berbagai lapangan-lapangan ya di dalam hukum internasional yang nantinya saudara akan mempelajari lebih detail lagi ketika saudara mengambil mata kuliah hukum internasional ya. Karena ini hanya sebagai sebuah pengantar, maka saya hanya menekankan bahwa lapangan-lapangan hukum di dalam hukum internasional itu sangat-sangat kompleks ya. Dan masing-masing yang saya sebutkan tadi sebenarnya juga memiliki ketentuan, kemudian pengertian, azas, sumber yang berbeda-beda, ya di mana kalau di fakultas hukum yang memiliki konsentrasi hukum internasional, masing-masing lapangan hukum ini menjadi mata kuliah tersendiri yang dipelajari ya sebesar 2 SKS ya, misalnya hukum diplomatik dan konsuler itu 2 SKS ya, hukum hak asasi manusia internasional 2 SKS, hukum humaniter internasional 2 SKS, semacam itu seterusnya.
Nah, kita masuk kepada asas-asas hukum internasional. Apa saja asas-asas hukum internasional? Oke. Yang pertama adalah azas pacta sunt servanda. Ini, seringkali diartikan bahwa, perjanjian adalah hukum bagi para pihak yang membuatnya. Oleh karena, hukum perjanjian internasional atau perjanjian internasional menjadi salah satu sumber hukum yang penting di dalam pasal 38 ayat 1 yang tadi sudah saya jelaskan, maka perjanjian, ya, apabila disepakati oleh subjek hukum internasional, maka dia berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya. Jadi, hukum itu tidak harus selalu dibuat oleh lembaga pembentuk hukum, tetapi bisa juga dibuat melalui satu kesepakatan atau perjanjian-perjanjian antara para pihak. Kemudian azas yang kedua adalah azas etikat baik atau bona fide. Hukum internasional memang tidak memiliki polisi internasional yang mengawasi bagaimana apabila suatu negara ya melakukan prestasi atau ingkar janji atau melanggar sebuah hukum internasional ya. Tetapi hukum internasional menekankan sebuah etikat baik bagi negara-negara yang menjadi anggota dari masyarakat internasional untuk ya menjalankan atau melaksanakan kesepakatan-kesepakatan yang telah mereka setujui ya di dalam, hukum internasional itu sendiri. Kemudian asas yang ketiga adalah asas penyalahgunaan hak atau abuse of rights, di mana negara tidak dibenarkan melakukan pelanggaran hak asasi manusia, baik itu terhadap warga negaranya sendiri maupun terhadap warga negara asing. Ya, karena pada dasarnya negara ini merupakan the duty bearer of human right. Jadi dia adalah, sebagai, pihak yang sesungguhnya, memiliki kewajiban untuk, melindungi, menghormati, dan memenuhi hak asasi manusia, bukan justru, melanggarnya atau melakukan, tindakan penyalahgunaan wewenang, ya. Kemudian azas yang berikutnya adalah non-liquid. Apa itu azas non-liquid? Artinya bahwa hakim tidak dapat menyatakan dirinya tidak dapat menangani suatu perkara dengan alasan tidak tersedianya hukum. Nah, prinsip non-liquid ini sebenarnya diatur di dalam pasal 38 ayat 2 Statut Mahkamah Internasional. Ya, di mana hakim ini tidak bisa, menyatakan, tidak, bisa menyelesaikan suatu sengketa yang dikirim kepada mereka dengan alasan hukumnya tidak ada. Maka hakim memiliki kewajiban untuk menggali, ya, sumber-sumber hukum yang ada, kemudian menemukan hukumnya, terhadap sengketa-sengketa yang terjadi. Kemudian, asas lain yang juga penting adalah double criminality principle. Pada hakikatnya azas ini mensyaratkan bahwa suatu perbuatan pelaku yang dimintakan ekstradisi harus terkualifikasi sebagai suatu tindak pidana, baik menurut hukum pidana dari negara yang meminta atau requesting state ataupun negara yang diminta atau requested state. Jadi ketika seseorang melakukan suatu tindak pidana di luar negeri, ya, maka dia harus, tindakan itu harus dikualifikasikan sebagai suatu tindak pidana, baik di negara di mana dia melakukannya maupun di negara asalnya dia. Nah, jadi di situ yang dimaksud dengan double, criminality principle. Nah, kalau misalnya, di negara yang lain sebenarnya itu tidak, dimasukkan sebagai suatu kualifikasi tindak pidana, maka biasanya ini akan sulit untuk dilakukan suatu ekstradisi. Satu contoh misalnya ya, ketika kita melihat suatu, kebebasan berekspresi misalnya di negara A, itu merupakan sesuatu yang dilindungi oleh suatu hukum negara A, tetapi di negara B, itu diancam pidana mati, ya tindakan itu, maka, seseorang warga negara itu bisa saja kemudian melarikan diri ke negara A untuk meminta suaka perlindungan. Karena dia tahu bahwa tindakan itu bukan merupakan suatu tindak kriminal, ya.
dan negara A tidak memiliki kewajiban untuk melakukan ekstradisi seseorang tersebut, bahkan justru melindungi seseorang tersebut dari ancaman pidana mati. Nah, ini karena ada prinsip tadi itu, double criminality principle. Kemudian ada azas yang disebut dengan azas non bis in idem atau ne bis in idem ya, yang biasanya kita kenal azas itu mensyaratkan bahwa suatu pelaku kejahatan tidak boleh diadili atau dihukum lebih dari 1 kali untuk satu kejahatan yang sama. Jadi ya kalau misalnya satu kejahatan itu sudah mendapatkan keadilan, ya maka dia tidak mungkin diperiksa untuk kedua kalinya ya, dengan sangkaan yang sama, dengan bukti yang sama, dengan kasus yang sama, ya karena itu nanti akan bertentangan dengan prinsip ne bis in idem. Kemudian prinsip sovereign equality atau kesetaraan di dalam kedaulatan ya. Prinsipnya bahwa suatu negara ini memiliki integritas ya dalam penguasaan suatu wilayah dan melakukan tindakan kontrol atau pengawasan yang eksklusif ya dan bebas dari pengaruh negara lain. Nah, prinsip kedaulatan wilayah ini berarti bahwa suatu negara itu dapat mempergunakan wilayahnya sesuai dengan kehendaknya tanpa ada campur tangan negara lain. Kemudian ada asas lain yaitu prinsip sic utero tuo ut alienum non lides. Artinya prinsip ini dapat diartikan bahwa suatu negara bebas melakukan tindakan apapun dalam wilayahnya sepanjang dia tidak menimbulkan kerugian terhadap negara lain. Jadi kalau suatu negara itu hendak melakukan eksplorasi atau eksploitasi terhadap sumber alam di wilayah negaranya sendiri, maka ya negara tersebut bebas-bebas saja. Tetapi pada saat eksplorasi atau eksploitasi sumber daya alam itu kemudian mengganggu negara lain, maka di sini bisa saja kemudian menimbulkan klaim-klaim atau gugatan-gugatan ya apabila kerugian itu kemudian mengganggu ya atau merugikan masyarakat dari negara lain. Misalnya ketika ada perusahaan di Indonesia melakukan penanaman kembali wilayah hutan, kemudian pada tanaman yang sebelumnya dibakar begitu ya supaya cepat kemudian bisa ditanami kembali. Nah, asap yang ditimbulkan dari proses pembakaran itu bisa saja kemudian mengganggu negara tetangga ya. Dan ini bisa menimbulkan klaim-klaim ya, bisa menimbulkan persoalan-persoalan hukum ya. Sehingga di sini juga diatur di dalam hukum internasional bagaimana kemudian bisa meminta pertanggungjawaban negara apabila terjadi tindakan-tindakan semacam itu yang dinilai merugikan negara lain. Kemudian ada prinsip state responsibility dan state liability ya. Jadi dua kata ini sebenarnya memiliki konotasi yang berbeda ya. Kalau state responsibility itu menunjuk pada suatu standar perilaku dan kegagalan memenuhi standar tersebut. Sedangkan yang state liability itu menunjukkan pada tanggung jawab akibat kerusakan atau kerugian yang ditimbulkan akibat kegagalan dalam memenuhi sebuah standar. Sehingga menimbulkan tuntutan misalnya ganti rugi atau pemulihan kerusakan yang terjadi. Jadi seperti yang tadi saya contohkan ya dalam konteks misalnya ketika terjadi pembakaran hutan dan kemudian asapnya mengganggu negara lain, maka sebenarnya yang kita bicarakan adalah state liability. Tetapi kalau dalam hal suatu negara kemudian melakukan satu tindakan abuse of power, kemudian melanggar hak-hak warga negaranya misalnya dengan cara-cara penyiksaan atau penghilangan secara paksa ya warga negaranya ya seperti yang misalnya terjadi di Myanmar misalnya, maka itu kita membahas soal state responsibility dalam kaitannya dengan perlindungan hak asasi manusia. Itu tadi adalah asas-asas ya yang beberapa ya misalnya ya masih ada asas-asas hukum internasional lainnya yang nantinya akan saudara pelajari apabila Anda menempuh mata kuliah hukum internasional. Kemudian, mengapa hukum internasional itu bersifat mengikat? Atau, mungkin saudara bertanya, apakah benar hukum internasional itu bersifat mengikat? Nah, sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya,
Dalam hukum internasional itu bahwa tertib hukum internasional itu hubungan antara masyarakat internasional atau negara yang satu dengan negara yang lain, itu bersifat koordinatif. Dia, apa namanya, bersifat sejajar ya. Jadi apakah dia itu negara yang memiliki jumlah penduduk yang terbesar di dunia seperti Cina misalnya, atau Indonesia yang memiliki jumlah penduduk keempat terbesar di dunia misalnya, dengan wilayah yang sangat luas ya, baik itu daratan maupun lautan ya. Kemudian Amerika Serikat ya dengan penduduk, terbesar ketiga di dunia dengan wilayah yang juga cukup luas. Kemudian dibandingkan dengan misalnya negara-negara kecil lainnya misalnya seperti Belanda misalnya. Ya jadi one one state one vote ya, satu negara satu suara ya. Jadi dia tidak peduli ya, seberapa pun besar luas wilayahnya, seberapa pun besar jumlah penduduknya, tetapi masing-masing negara memiliki satu suara di dalam masyarakat internasional. Sehingga, eee, kedudukan mereka ya juga sejajar, ya karena kalau satu negara satu suara maka ya, baik itu negara kecil atau negara besar, baik itu negara kaya atau negara miskin, sama-sama memiliki satu suara di dalam konteks hukum internasional. Karena apa? Karena mereka adalah negara-negara yang berdaulat, negara-negara yang merdeka, ya sehingga tidak dibenarkan ada negara yang kemudian melakukan, tindakan intervensi kepada negara lain, sebagaimana dulu ketika pada masa penjajahan ya, di mana hubungan negara ini bersifat subordinatif ya. Negara jajahan subordinatif dari negara penjajahnya. Nah, saya kira dalam konteks hukum internasional hal itu sudah tidak terjadi lagi, ya, secara teori. Nah, artinya apa dalam hubungan, koordinatif tadi itu, ya ya itu tadi, eee eee, ke kedudukannya, sejajar. Nah, tetapi, ada kalanya misalnya para pakar ya, seperti, mmm, Thomas Hobbes, ya, Spinoza, kemudian Samuel van Budendorf, Jeremy Bentham, termasuk John Austin, ya, itu meragukan sebenarnya, kekuatan mengikat dari hukum internasional dengan, mengemukakan 4 alasan. Yang pertama, menurut mereka ya, menurut para pakar ini, hukum internasional itu tidak memiliki kekuasaan eksekutif ya, berbeda dengan negara ya. Negara ini kan punya kekuasaan eksekutif, dia memiliki presiden atau perdana menteri, kemudian memiliki para menteri ya, kemudian kabinet-kabinet ya, yang mendukung, bagaimana kebijakan pemerintahan administratif sebuah pemerintahan eksekutif ya, ini, apa namanya, ada di dalam hukum nasional, tetapi tidak ada di dalam hukum internasional. Itu alasan yang pertama dari para pendukung teori positivistik ya. Kemudian alasan yang kedua, hukum internasional ini kan tidak memiliki lembaga legislatif. Jadi kita kenal bahwa dalam teori teorias politika, lembaga legislatif adalah lembaga yang membentuk undang-undang. Nah, John Austin misalnya siapa yang membentuk hukum internasional? Tidak ada Dewan Perwakilan Rakyat Internasional ya yang duduk di dalam, eee, organisasi internasional ya, yang memiliki mandat ya atau kewenangan untuk membuat undang-undang internasional. Oleh karena itu menurut mereka, dia tidak memenuhi, aspek sebagai satu hukum karena hukum itu harus dibuat oleh, lembaga pembentuk undang-undang. Kemudian, alasan ketiga bahwa hukum internasional tidak terdapat lembaga kehakiman atau yudisial. Ya, tidak seperti hukum nasional, ya hukum nasional itu kan punya pengadilan ya, di mana mereka yang melanggar hukum nasional ya mereka akan kalau itu satu tindak pidana maka mereka akan dituntut dan proses, pengadilannya ada di peradilan-peradilan umum atau peradilan-peradilan pidana. Sedangkan mereka yang melanggar hukum, perdata ya mereka akan digugat melalui peradilan-peradilan umum dalam kamar-kamar perdata. Sementara hukum internasional menurut John Austin dan kawan-kawan ini tidak memiliki lembaga kehakiman.
Kemudian hukum internasional tidak memiliki lembaga kepolisian ya, seperti dalam hukum nasional yang mengawasi bagaimana hukum ditaati, bagaimana hukum dilanggar, ya bagaimana prosesnya apabila dilanggar dan seterusnya. Nah, sementara hukum internasional tidak memiliki polisi internasional yang mengawasi jalannya hukum internasional. Nah, alasan-alasan itu yang membuat para pakar ya seperti Hobbes ya kan tadi, kemudian Bentham, kemudian John Austin menganggap bahwa hukum internasional ini bukan hukum. John Austin misalnya mengatakan bahwa every law or rule taken with the larger signification which can be given to the term properly is a command. Jadi menurut John Austin bahwa setiap hukum atau aturan itu adalah sebuah perintah. Yang ini biasanya dibuktikan dari apa ya? Sebuah penerimaan yang signifikan ya dari masyarakat internasional. Penerimaan signifikan itu artinya adalah ketaatan ya dari masyarakat internasional. Jadi kalau ada perintah itu kan ada ketaatan seperti itu ya. Nah, karena ketaatan ini kalau tidak dilakukan ya akan mengandung sanksi gitu ya. Oleh karena itulah ternyata menurut menurut John Austin hukum internasional tidak semacam itu, tidak ada perintah ya yang memiliki sanksi-sanksi yang tegas sebagaimana di dalam hukum nasional ya. Makanya John Austin misalnya mengemukakan semacam ini. Every positive law or every law simply and strictly so called is set by a sovereignty individual or a sovereignty body of individuals to a person or a persons in a state of subjection to its authority. Jadi menurut John Austin, setiap hukum positif itu atau setiap undang-undang itu harus ya artinya dia disebut sebagai hukum atau sebagai undang-undang itu kalau dia dibuat oleh individu yang memiliki kewenangan untuk itu atau lembaga-lembaga legislatif yang memiliki kekuasaan untuk itu. Ya kan, di mana setiap orang atau masyarakat dalam suatu negara itu menjadi subjek atas kekuasaan-kekuasaan tadi itu, ya. Nah, ini menurut John Austin. Artinya kalau memang tidak ada lembaga pembuat hukum, ya maka hukum itu akan susah untuk ditaati oleh masyarakatnya. Ya, sehingga kemudian juga tidak ada semacam sanksi yang tegas juga ya apabila hukum itu bukan dibuat oleh lembaga pembentuk hukum seperti itu. Nah, itu tadi adalah alasan ya mengapa John Austin ini meragukan sifat mengikat dari hukum internasional dan lebih meyakini bahwa hukum internasional ini hanyalah properly so called ya sebagai moral saja ya. Jadi disebut sebagai moral internasional saja karena lebih mengedepankan anjuran ya daripada perintah. Tetapi sebenarnya John Austin ini ya menurut pandangan saya itu sedikit mencampur adukkan ya antara keberadaan dari hukum internasional dengan efektivitas sebuah hukum internasional. Jadi kalau yang dia maksud ya misalnya John Austin dengan tadi itu logika 4 tadi itu, alasan 4 tadi itu sehingga mengapa hukum internasional sampai sekarang masih ada yang dilanggar, kemudian mereka yang melanggar hukum internasional tidak diberi sanksi, negara tidak bisa dipidana dan sebagainya, ya itu sebenarnya sedang membicarakan soal efektivitas sebuah hukum ya apabila hukum itu toh ternyata masih dilanggar ya. Tetapi John Austin lupa misalnya dengan alasan yang pertama, bahwa tidak semua hukum itu dibuat oleh lembaga pembentuk undang-undang. Ya, seperti tadi di awal sudah saya jelaskan bahwa sumber hukum internasional yang penting itu adalah perjanjian internasional. Dan di dalam sebuah perjanjian internasional ada azas hukum yang berlaku yaitu Pacta Sunt Servanda. Setiap kesepakatan adalah undang-undang bagi para pihak yang membuatnya. Jadi kalau kita mau bertanya siapa lembaga pembentuk undang-undang, ya masyarakat internasional itu sendiri
ya, dan kesepakatan itu adalah undang-undang, ya itu sudah cukup. Nah, sama dengan, di dalam hukum nasional ya, eee, apa namanya, kesepakatan itu juga ya di dalam hukum keperdataan misalnya kesepakatan juga merupakan suatu undang-undang bagi para pihak yang menyepakati. Begitu juga di dalam hukum internasional. Jadi keberadaan masyarakat internasional itulah yang membentuk hukum internasional itu sendiri. Dan itu tadi ada etiket baik ya, ada asas atau prinsip etiket baik di mana masyarakat yang membuat kesepakatan itu juga harus mentaati dari kesepakatan yang mereka buat karena kalau tidak akan ada klaim-klaim dari masyarakat internasional lainnya apabila itu dilanggar. Contoh yang lain bahwa sumber hukum internasional itu selain kesepakatan atau perjanjian internasional, itu juga, kebiasaan internasional atau, international custom. Di mana kebiasaan internasional ini merupakan suatu praktek ya, praktek umum yang sudah dilaksanakan secara berabad-abad, beratus-ratus tahun lamanya dan itu ditaati oleh masyarakat internasional. Tidak perlu ada polisi internasional untuk membuat, kebiasaan internasional itu mengikat sebagai hukum. Ini sama halnya dengan hukum adat di dalam suatu negara, di mana hukum adat juga tidak harus dibuat oleh lembaga pembentuk hukum, tetapi sangat ditaati oleh masyarakat itu dan sangat dijunjung tinggi oleh masyarakat tersebut. Artinya bahwa keraguan John Austin terhadap ketiadaan lembaga legislatif menjadi tidak relevan lagi karena masyarakat internasional sendirilah yang akan menjadi lembaga legislatif dan tidak semua hukum internasional itu harus dibuat oleh satu lembaga tertentu karena ada praktek-praktek yang diterima secara umum dan itu diakui sebagai satu kebiasaan internasional yang mengikat. Sedangkan banyak juga hukum internasional yang dirumuskan oleh uh, General Assembly of the United Nations ya atau Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa di mana hampir seluruh bangsa di dunia ini adalah anggota Majelis Umum PBB dan semua anggota PBB adalah anggota Majelis Umum PBB. Jadi mereka adalah lembaga pembentuk undang-undang di dalam hukum internasional. Nah, keraguan John Austin yang ketiga adalah ketiadaan lembaga legislatif. Saya kira John Austin ya dalam perkembangan ini pendapatnya menjadi tidak relevan dengan keberadaan misalnya Mahkamah Internasional yang memiliki kewenangan untuk mengatasi sengketa antar negara atau Mahkamah Pidana Internasional yang memiliki kewenangan untuk menginvestigasi dan memutus ya kejahatan-kejahatan internasional ya seperti kejahatan perang, genosida, ya kemudian slavery, kemudian terorisme dan lain-lain. Ya, kemudian juga ada mahkamah arbitrase internasional yang bisa menyelesaikan sengketa-sengketa di bidang perdagangan internasional. Jadi saya kira keraguan Jane Austen yang ketiga juga sudah dipatahkan. Kemudian keraguan Jane Austen yang keempat dengan tidak adanya lembaga kepolisian ya tadi itu ya kalau dasarnya adalah etiket baik maka polisi menjadi tidak penting. Kemudian yang kedua adalah ada sebenarnya Dewan Keamanan PBB yang sebenarnya mirip fungsinya dengan polisi internasional, meskipun tidak semua hal harus diawasi oleh Dewan Keamanan PBB, tetapi setidak-tidaknya Dewan Keamanan PBB diberi mandat oleh masyarakat internasional untuk mengawasi bagaimana perjanjian-perjanjian yang bersifat multilateral itu benar-benar ditaati oleh masyarakat internasional. Sehingga ada kalanya Dewan Keamanan Internasional itu dapat mengeluarkan resolusi-resolusi ya, apabila situasi dalam suatu negara itu perlu ditangani secara khusus ya, misalnya dengan humanitarian assistance misalnya ya, untuk kasus-kasus yang sifatnya sangat krusial. Nah, oleh karena itu dengan alasan-alasan yang tadi sudah saya uraikan, ya, untuk mengatakan bahwa, hukum internasional itu tidak ada hanya karena, mungkin masih saja ada pelanggaran-pelanggaran di sana sini ya,
ada negara yang masih terus-menerus melakukan, penyelewengan atau, tidak mentaati perjanjian-perjanjian internasional yang mereka ratifikasi misalnya, itu tidak berarti bahwa hukum internasional tidak mengikat. Tidak berarti bahwa hukum internasional itu sekedar anjuran atau moral. Tetapi, itu sesuatu yang wajar ya, sama dengan apa yang terjadi dalam konteks hukum nasional, sekalipun kita memiliki polisi, pengadilan, lembaga pembentuk undang-undang, ya, DPR, ya, kemudian MPR dan sebagainya. Kemudian kita juga, apa namanya, memiliki lembaga-lembaga eksekutif, hukum-hukum, nasional juga masih sering disimpangi. Artinya, efektivitas suatu hukum itu memang sangat dipengaruhi oleh banyak faktor ya. Banyak faktor termasuk bagaimana, independensi dari kelembagaan itu sendiri, ya, bagaimana, kesadaran masyarakat terhadap hukum itu sendiri, ya, bagaimana kesadaran aparat penegak hukum terhadap hukum itu sendiri, ya, sehingga tidak bisa kita mengatakan bahwa ketiadaan lembaga-lembaga tadi itu, yang, kemudian mengatakan bahwa hukum internasional ini hanyalah moral saja, sehingga tidak bisa dikategorikan sebagai sebuah hukum. Saya kira itu alasan eee, yang saya kira tidak relevan ya, tidak relevan dan, menimbulkan, perdebatan ya di kalangan akademisi. Toh ada banyak, sekali ya evidence atau bukti-bukti yang, menunjukkan bahwa masyarakat internasional itu mentaati hukum-hukum internasional ya, apakah itu hukum perang, apakah itu hukum laut internasional, apakah itu hukum perjanjian internasional, apakah itu hukum lingkungan internasional, hukum hak asasi manusia internasional, hukum diplomatik dan konsuler, dan lain sebagainya. Tetapi memang tidak dipungkiri bahwa pelanggaran-pelanggaran dalam hukum internasional juga masih tinggi gitu ya, seperti itu. Nah, itu tadi adalah, oleh karena itu ya, dengan penjelasan tadi itu, maka sebenarnya akan semakin menarik ya untuk memahami hukum internasional secara lebih detail ya, sehingga, bagaimana, tantangan dan peluang ya, hukum internasional itu untuk menjaga perdamaian, ketertiban dunia, kesejahteraan umum, itu semakin ke depan semakin baik ya, saya kira perlu juga ya, keberadaan pakar-pakar hukum internasional yang memadai ya, sehingga bisa menjadi sumber daya yang sangat luar biasa ya di dalam mentransfer apa itu hukum internasional ke dalam konteks nasional dan membawa apa yang ada dalam konteks nasional ke ranah internasional. Nah, demikian penjelasan saya. Semoga Anda tertarik untuk mempelajari hukum internasional secara lebih mendalam di semester-semester yang akan datang. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.